Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12, yaitu kelompok evaluasi pembelajaran, yang anggotanya adalah saya, Helioktapi Lestari, dan kedua teman saya, Algia dan Aldi Rapi, akan mempresentasikan mengenai evaluasi belajar. Sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan, tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum terdapat menggambarkan evaluasi pembelajaran, terutama bila dilakukan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebabnya evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui dalam proses pembelajaran. Istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi sering disalahartikan dan disalahgunakan dalam praktek evaluasi. Meskipun istilah-istilah tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain. Jadi, evaluasi adalah suatu proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejumlah mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya mengulas lagi hal-hal yang telah disampaikan dari awal pembelajaran hingga menjelang waktu tes. Perkenalkan, nama saya Aldi Rafiqinanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah fungsi eleksi. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Yang kedua adalah penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi syarat, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Di samping itu diketahui pula sebab-sebab kelemahan itu juga. Yang ketiga adalah penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar mandiri. Belajar sendiri dapat digunakan dengan cara mempelajari sebuah paket pembelajaran atau paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lainnya. Yang keempat adalah penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi dari penilaian dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil yang diterapkan. Yang selanjutnya adalah proses evaluasi pelajaran. Yang pertama adalah input. Input. Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon belajar didik yang baru akan memasuki sekolah. Yang kedua adalah output. Output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah peserta didik lulus sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan apakah peserta didik berhak lulus atau tidak. Perlu diadakan kegiatan penilaian. Yang ketiga adalah transformasi. Transformasi adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah itulah yang dimaksud dengan transformasi. Yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik adalah segala informasi baik yang yang menyangkut output maupun informasi transformasi. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran dan teknik instrumen tes evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuannya. Terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan peserta didik beserta dengan faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu.
Selanjutnya yaitu evaluasi penempatan. Pengertiannya hampir sama dengan evaluasi selektif, namun penempatan peserta didik yaitu sesuai dengan karakteristik peserta didik tersendiri. Selanjutnya evaluasi formatif adalah evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang digunakan untuk menentukan hasil dan kemajuan proses bekerja peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis evaluasi berdasarkan sasarannya, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk, dan evaluasi outcome atau lulusan. Selanjutnya adalah jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan lingkup kegiatannya. Terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik, instrumen, tes, evaluasi pembelajaran. Terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Untuk teknik tes, berdasarkan jawaban peserta didik, maka dapat dikategorikan sebagai tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Tes bentuk tertulis yaitu tes esai atau uraian, yang mana tes ini berisi pertanyaan yang membutuhkan jawaban uraian. Tes bentuk uraian ini menuntut kemampuan peserta didik untuk merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selanjutnya yaitu tes bentuk objektif. Disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap peserta didik terhadap semua peserta didik yang mengikuti sebuah tes. Contoh jenis tes ini adalah tes bentuk melengkapi atau completion test, bentuk pilihan ganda atau multiple choice, bentuk menjodohkan atau matching, dan bentuk benar atau salah atau true false. Selanjutnya yaitu tes tindakan atau performance test. Tes ini adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk tindakan, perilaku, atau perbuatan peserta didik di bawah pengawasan penguji yang akan menilainya. Selanjutnya adalah tes non-tes. Tes bentuk non-tes digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pembelajaran yang berkenaan dengan domain afektif seperti minat, bakat, sikap, motivasi, dan lain-lain. Contoh tes ini adalah daftar cek, skala rentang, penilaian sikap, laporan pribadi, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri atau self-assessment. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.